Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Nurfadilah, biasa dipanggil dengan Sylvia, dengan akhir NIM 085 dari kelas 3C. Di sini saya akan merefleksikan atau menjelaskan materi evaluasi pembelajaran dengan materi pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengukuran, di mana pada materi pengukuran yaitu mencakup pengertian, tujuan, karakteristik, dan juga contoh. Nah, pengertian pengukuran merupakan suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa sih tujuan yang telah ditentukan dalam pengukuran? Nah, yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi kuantitatif. Pengukuran bertujuan untuk mengumpulkan data numerik yang akurat mengenai objek atau fenomena yang akan diamati. Nah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan, di mana data yang diperoleh dari pengukuran digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dan lebih tepat dalam berbagai konteks, seperti pada dunia bisnis, kesehatan, dan juga kebijakan publik. Nah, yang ketiga yaitu ada penelitian dan juga pengembangan, di mana dalam dunia penelitian, pengukuran digunakan untuk menguji hipotesis yang mengembangkan teori dan juga menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan dalam praktik. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik dari pengukuran. Apa sih karakteristik dari pengukuran itu? Yang pertama, ada fokus pada aspek kuantitatif yang berhubungan dengan angka, bersifat atau berbasis instrumen seperti tes, skala, ataupun angka yang merupakan hasil berupa skor. Misalkan, seperti prestasi peserta didik, yang dapat dilihat dari hasil belajar, literasi sains, dan juga pemecahan masalah. Nah, contoh dari pengukuran seperti guru memberikan tes prestasi kepada siswa untuk mengetahui kemampuan mereka dalam memahami materi pelajaran. Nah, skor yang diperoleh oleh siswa itu ada 65, 70, ataupun 95 yang merupakan hasil pengukuran berupa angka yang menggambarkan tingkat pencapaian siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu asesmen. Dalam asesmen mencakup pengertian, tujuan, karakteristik, contoh, dan juga konsep asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari asesmen. Apa sih itu asesmen? Nah, asesmen merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasi informasi tentang capaian belajar siswa untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Nah, asesmen ini tidak hanya sekadar untuk memberi skor, tetapi juga untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh tentang pemahaman siswa, serta menjadi dasar refleksi bagi guru ataupun dosen terhadap pembelajaran. Nah, tujuan dari asesmen ini memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa, baik dalam kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotor sebagai dasar perbaikan dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa atau diagnosis asesmen. Selanjutnya ada memberikan umpan balik untuk perbaikan proses belajar atau bisa disebut dengan formative assessment. Yang berikutnya untuk mengukur pencapaian akhir siswa atau bisa disebut dengan summative assessment. Nah, selanjutnya untuk menilai keterampilan sikap dan juga nilai bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi pada aspek afektif dan juga psikomotor. Selanjutnya, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, karakteristik dari asesmen yaitu untuk mencakup ranah kognitif dan juga afektif serta psikomotorik. Yang maksudnya pada karakteristik asesmen ini tidak hanya berfokus pada keterampilan kognitif atau aspek kognitif saja, tetapi juga pada afektif,
dan juga psikomotor ataupun keterampilan ataupun dan sikap. Yang kedua yaitu untuk menggunakan berbagai teknik seperti tes tulis, observasi, portofolio, proyek, wawancara, dan lain sebagainya. Dari karakteristik ini bisa kuantitatif yang berupa nilai, angka, ataupun skor. Bisa kualitatif juga seperti deskripsi dan juga catatan guru ataupun dosen. Dan memberikan umpan balik atau feedback untuk siswa maupun guru untuk kemajuan belajar siswa. Contohnya seperti menilai laporan praktikum dengan rubrik, dengan kreativitas, ketepatan data, dan juga analisis. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai konsep asesmen dalam pembelajaran. Ada 3, yaitu asesmen as learning, yang artinya asesmen sebagai pembelajaran. Nah, asesmen ini dipandang sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri, di mana mahasiswa belajar melalui proses asesmen ini. Nah, fokusnya pada refleksi diri dan juga metakognisi, seperti kemampuan berpikir tentang proses berpikirnya sendiri. Contohnya, mahasiswa diminta untuk membuat jurnal refleksi setelah proses praktikum dan menuliskan apa yang ia pahami, kesulitan yang dialami, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Contoh lainnya seperti saat diskusi kelompok. Nah, mahasiswa saling memberi feedback atau umpan balik terhadap solusi perhitungan hukum Ohm. Nah, yang kedua yaitu ada assessment for learning, yang artinya asesmen untuk pembelajaran, di mana asesmen ini dilakukan untuk membantu dosen ataupun guru dan mahasiswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, fokusnya untuk memberikan umpan balik seperti feedback agar siswa atau mahasiswa bisa belajar dengan lebih baik lagi. Contohnya, dosen dapat memberikan kuis singkat di tengah perkuliahan, lalu membahas jawaban agar mahasiswa tahu mana konsep yang salah dan juga mana konsep yang benar dari jawaban tersebut. Yang kedua, mahasiswa diminta presentasi singkat tentang konsep suhu, kalor, dan pemuaian. Kemudian dosen memberi komentar untuk meluruskan miskonsepsi. Nah, yang ketiga yaitu assessment of learning, yang artinya asesmen tentang hasil belajar. Asesmen dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa setelah suatu periode selesai. Nah, fokusnya untuk menentukan capaian kompetensi, biasanya dalam bentuk nilai ataupun sertifikasi. Seperti contohnya ketika ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah matematika untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap logaritma. Dan juga contoh lainnya seperti laporan praktikum akhir yang dinilai dengan rubrik. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Dalam evaluasi mencakup pengertian, tujuan, karakteristik, fungsi, manfaat, prinsip, dan juga jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi, yang merupakan proses membuat keputusan berdasarkan hasil asesmen untuk menilai keberhasilan dari proses pembelajaran, yang didasari dari hasil pengukuran yang disebut dengan kuantitatif yang berhubungan dengan angka, dan juga bisa dengan kualitatif yang didasari oleh wawancara, hasil pengamatan, dan juga observasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari evaluasi pembelajaran itu ada keeping track, yang artinya menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik. Yang kedua ada checking up, yang artinya mengecek ketercapaian ataupun kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, yang artinya mencari, menemukan, dan juga mendeteksi kelemahan ataupun kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu summing up, yang artinya menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada karakteristik dari
evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu prosesnya berkesinambungan yang artinya dilakukan secara berlanjut. Yang kedua yaitu menyeluruh yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Yang ketiga objektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu sahih yang mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari evaluasi, berfungsi selektif, menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, berfungsi diagnostik, untuk mengidentifikasi kesulitan atau kekurangan dari peserta didik. Yang ketiga, berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, berfungsi sebagai pengukur keberhasilan atau capaian akhir dari proses pembelajaran siswa tersebut. Yang kelima ada evaluasi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran saat berlangsung. Ada motivasi yang merupakan dorongan untuk siswa supaya semangat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada bentuk akuntabilitas, yaitu bukti pertanggungjawaban pendidik kepada orang tua, lembaga, dan masyarakat. Lalu ada manfaat evaluasi. Nah, manfaat evaluasi ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk peserta didik, guru, dan juga sekolah. Untuk peserta didik, yaitu untuk mengetahui kemampuan, kelemahan, ataupun kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk guru, yaitu untuk mengetahui efektivitas dari metode, model, media, dan juga strategi pembelajaran. Untuk sekolah, yaitu untuk mengetahui apakah kondisi belajar sudah sesuai dengan harapan atau belum. Selanjutnya ada prinsip evaluasi yang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Ada valid, yang artinya instrumen evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu ada adil, yang artinya tidak menguntungkan peserta didik karena kebutuhan khusus. Selanjutnya ada objektif, yang artinya tidak membeda-bedakan latar belakang berdasarkan data ataupun kriteria yang jelas. Selanjutnya berkesinambungan yang dilakukan secara terstruktur, terencana, ataupun berlanjut. Selanjutnya ada menyeluruh yang artinya mencakup seluruh aspek hasil belajar peserta didik, baik berupa kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Selanjutnya ada terbuka dan akuntabel yang merupakan proses dari hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh siswa ataupun pihak lainnya. Selanjutnya ada bermakna yang memiliki manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas dari jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran ini mencakup evaluasi formatif yang artinya memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua ada evaluasi sumatif yang artinya menilai proses pembelajaran hasil akhir dari siswa itu. Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik yang merupakan mengetahui kesulitan ataupun kelemahan mahasiswa sebelum ataupun di awal pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi penempatan yang merupakan menempatkan mahasiswa pada posisi ataupun kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam jenis evaluasi pembelajaran ini ada berupa tes ataupun non-tes, yang dimana yang tes ini merupakan cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian yang berbentuk serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan yang harus dijawab sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi. Sedangkan pada non-tes yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis dengan cara observasi, wawancara, ataupun dengan penyebaran angket. Hubungan dari pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi yaitu pada pengukuran itu menghasilkan skor, nilai, ataupun angka. Sedangkan pada asesmen itu menggunakan hasil dari pengukuran ataupun informasi lain untuk menilai capaian belajar siswa. Nah, untuk evaluasi menggunakan hasil dari asesmen untuk menentukan atau mengambil keputusan dan juga kebijakan.
Cukup sekian penjelasan atau refleksi mata kuliah evaluasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.